Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih karena hari-hari ini kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita, terutama untuk bangsa kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk terus dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Mari kita berikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan memelihara dan melindungi kami. Kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur masih bisa dapat beribadah melalui online Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas umat-Mu, manapun umat-Mu berada Tuhan. Mulai ibadah mereka Tuhan, baik di rumah sakit, biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan, mujizat terjadi. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal pertemuan hingga akhir Tuhan. Biarlah kuasa hadirat-Mu mengalir dari tempat ini Bapak. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau di tempat mahati. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami puji nama-Mu. Sebab Engkau besar bagi kami, sebab Engkau mulia Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik, teramat baik. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Biarlah mulai pujian penyembahan kami berdupa harum di hadapan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu. Kekuatan
terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami. Kami datang menyembah-Mu. Kami memuji nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah bayase. Inaralah bayasi kiaralabo. Haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Kau yang termanis dalam hidup kami. Yesus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah nama-Mu, Raja di atas segala raja, Raja yang besar. Haleluya. Terima kasih ya Ralabayasa. Haleluya Rabalabala. Mari Bapak Ibu buka suara, berikan hatimu kepada Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Hadirat-Mu Tuhan yang beri kekuatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Orialabalaba sakanalabalaba. Hidaralabalaba yase. Orabaya rabasikiara. Hidaralabalaba. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan terjadi. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Ada sukacita dan sejahtera. Mari Bapak Ibu rasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kita hari-hari ini. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sebab Dia mulia. Sebab Dia Raja. Raja yang agung, Raja yang kudus. Terima kasih ya Rabb. Yesus ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
kasih, kami telah menyembah Engkau, kami telah memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau berglori karena Engkau Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita masuk gerbang-Mu Tuhan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan kami raih hanya di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Masuk dalam gerbang Tuhan. Yes. Memuji Tuhan. Saat ini kita akan memperkatakan Mazmur 91. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16 dengan perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Nah, jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya
Gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini. Gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit. Bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang akan memberikan persembahan kasih, persembahan perpuluhan, persembahan yang lainnya dapat memberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati semua Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang mengubah hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saudara, kita berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, walaupun ibadah kami adalah ibadah online, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan luar biasa, sehingga Engkau akan melakukan kuasa-Mu di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, jemaat-Mu yang hari ini sedang beribadah online. Biar Tuhan, mereka juga boleh menikmati hadirat Tuhan. Mereka boleh merasakan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami, boleh menasehati kami, supaya kami terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, saya rindu kita baca firman Tuhan ini satu ayat saja saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa surat Petrus ditulis oleh Rasul Petrus. Kalau kita baca saudara di dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitnia. Jadi saudara, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang diaspora atau orang-orang Kristen yang tersebar. Ada yang di Pontus, ada yang di Galatia, ada yang di Kapadokia, ada yang di Asia Kecil, bahkan sampai ke Bitnia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menulis surat kepada orang-orang Kristen karena orang-orang Kristen pada saat itu sedang hidup di dalam tekanan. Baik saudara dari bangsa pribumi atau dari penduduk asli ataupun dari sistem pemerintahan Romawi yang ada pada saat itu saudara. Orang-orang Kristen sedang hidup di dalam tekanan. Orang-orang Kristen sedang hidup di dalam aniaya, diskriminasi, siksaan. Pesan saudara, firman Tuhan kepada orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, di mana saudara Rasul Petrus berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ada 3 pesan yang Rasul Petrus mau sampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Saudara. Pesan yang pertama dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia di dunia ini sangat singkat. Saudara, ada orang yang menafsirkan bahwa kesudahan segala sesuatu ini berbicara tentang kematian. Ada juga orang yang menafsirkan bahwa
kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ini berbicara tentang akhir zaman atau kiamat, saudara. Ada juga yang menafsirkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ini berbicara tentang kehancuran daripada kota Yerusalem pada tahun 70 sesudah Masehi. Karena surat Petrus ini, saudara, ditulis diperkirakan pada tahun 65 sesudah Masehi. Jadi saudara, pesan yang pertama, Rasul Petrus mau mengingatkan orang-orang Kristen yang pada saat itu yang sedang hidup di dalam tekanan, yang sedang hidup di dalam aniaya, yang sedang hidup di dalam siksaan. Rasul Petrus berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya hidup ini singkat di hadapan Tuhan. Hidup manusia di dunia ini sangat singkat dibandingkan dengan masa kekekalan, saudara. Ada banyak, saudara, ilustrasi di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa betapa singkatnya hidup ini. Di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 berkata bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus berkata bahwa hidup manusia di dunia ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang dan lenyap. Ketika saudara mungkin sedang memasak air panas, ketika saudara mengangkat penutup panci misalnya, saudara, di situ kelihatan ada uap. Pertanyaan, apakah uap itu dia tetap? Tidak, saudara. Uap itu hanya sebentar kelihatan lalu sudah hilang. Itulah gambaran daripada hidup manusia di dunia ini, sangat singkat seperti uap, kata Yakobus. Ayub juga berkata bahwa hidup manusia itu seperti hembusan napas. Hidup manusia itu seperti awan yang sebentar kelihatan, ketika ditiup angin, awan itu sudah lenyap. Itulah hidup manusia, saudara. Musa juga berkata bahwa hidup manusia itu seperti mimpi. Hidup manusia itu seperti rumput yang di pagi hari berkembang dan di sore hari lisut dan layu. Itulah kehidupan daripada manusia. Hidup manusia itu sangat singkat, saudara. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kematian itu datang menjemput hidup. Atau dengan kata lain, saudara, ada satu orang pun yang tahu kapan dia akan mati, kapan dia akan meninggal, saudara. Ada orang yang sakit-sakitan, bolak-balik rumah sakit, tapi nggak mati-mati, nggak meninggal-meninggal, saudara. Tetapi ada orang yang kelihatannya sehat-sehat saja, tiba-tiba mati. Ada orang yang tidur malam, pagi hari dibangunkan, dia sudah tidak bernyawa lagi. Dia sudah tidak bangun, alias dia sudah meninggal. Contohnya suami daripada BCL, Ashraf, saudara. Dibangunkan pagi hari, dia sudah meninggal. Makanya saudara, kalau saudara bisa bangun pagi, mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Ada hamba Tuhan yang sedang berkhotbah, tiba-tiba dia jatuh, langsung meninggal. Ada manusia juga, saudara, yang kelihatan sehat, ketika dia bangun pagi, dia ke kamar mandi, di situ dia jatuh, langsung meninggal, saudara. Ada beberapa teman saya, ketika pagi hari, dia sedang ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, tiba-tiba dia pusing, jatuh, langsung meninggal. Nah, itulah kehidupan manusia. Tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal,
kapan dia akan mati. Yang jelas bahwa Rasul Petrus berkata bahwa hidup manusia ini singkat dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya punya teman saudara, suami istri, ya, suaminya ini sakit-sakitan. Masuk rumah sakit, keluar. Masuk rumah sakit lagi, keluar saudara. Enggak mati-mati saudara. Tiba-tiba istrinya ini mungkin karena kecapean saudara mengurus suaminya sakit. Lalu dibawa ke rumah sakit, enggak lama istrinya meninggal saudara. Suaminya yang melihat istrinya sudah meninggal mungkin stres. Lalu enggak lama tiba-tiba suaminya sakit-sakitan semakin parah dan akhirnya meninggal juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kematian saudara tidak ada satu orang yang tahu kapan dia akan meninggal. Alkitab berkata bahwa umur manusia itu 70 tahun. Tetapi ada juga yang meninggal sebelum umur 70 tahun. Oleh karena banyak faktor saudara. Umur manusia 70 tahun. Lebih dari 70 tahun kebanggaannya adalah penderitaan. Jadi kalau sudah lewat umur 70 tahun, kebanggaannya adalah penderitaan. Jalannya semakin susah. Kadang-kadang harus dituntun. Pendengarannya sudah mulai berkurang. Penglihatannya sudah mulai berkurang. Seringkali kadang-kadang lutut sudah mulai sakit. Pinggang sudah mulai sakit. Ya kan? Semuanya sudah mulai berkurang. Sudah mulai sakit-sakitan. Kebanggaannya adalah penderitaan sudah. Saya punya paman, adik daripada bapak saya, umurnya sekarang sudah 85 tahun. Rumah sakit saudara, dapat obat, keluar, sakit lagi, nggak sembuh-sembuh. Tetapi saudara, sekarang dia kepinginnya mati, tapi nggak mati-mati saudara. Hidup manusia tidak ada yang tahu kapan dia harus meninggal. Tetapi saudara, yang jelas bahwa hidup manusia itu singkat di hadapan Tuhan. Jadi pesan yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan, orang-orang Kristen pada waktu itu adalah hidup, ingatlah bahwa hidup ini singkat di hadapan Tuhan. Hidup manusia di dunia ini sangat-sangat singkat dibandingkan dengan masa kekekalan. Amin. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Dikatakan saudara, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi yang kedua, pesan yang kedua artinya hidup ini harus diatur. Hidup yang singkat ini harus diatur. Memang saudara, kita tahu bahwa orang-orang Kristen saat itu sedang menghadapi tekanan. Dan seringkali saudara, ketika ada tekanan akan membuat seseorang menjadi tidak tenang dalam hidupnya. Akan membuat seseorang menjadi gelisah. Hari itu saudara, orang-orang Kristen yang ada di Pontus, ada yang di Galatia, ada yang di Kapadokia, Asia Kecil sampai ke Bitnia saudara. Mereka sedang hidup di dalam tekanan. Baik itu tekanan yang muncul dari dalam ataupun tekanan yang muncul dari luar. Tekanan yang dari luar saudara, di mana mereka dikejar-kejar, mereka diburu untuk dibunuh. Dianiaya, disiksa oleh orang-orang yang membenci mereka pada saat hidup mereka sungguh terancam saudara. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan orang Kristen, orang-orang Kristen yang ada pada saat itu, jemaat Tuhan, bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kata penguasaan diri saudara
Di dalam bahasa Yunani artinya nephalios. Artinya menahan diri atau menguasai diri. Artinya kita bisa mengandalkan diri. Ada tekanan, ada masalah. Tapi pesan daripada Rasul Petrus, kita harus nephalios. Artinya kita harus menahan diri. Memang gak gampang saudara. Tapi itulah pesan daripada Rasul Petrus. Supaya mereka bisa mengandalkan diri mereka. Artinya mereka jangan terpengaruh oleh faktor yang dari luar. Yang selalu mengganggu pikiran mereka. Jangan sampai keadaan di sekitar mereka itu yang membuat, yang bisa mengendalikan hidup mereka. Sekali lagi saudara, memang orang-orang Kristen pada waktu itu sangat memprihatinkan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk tetap menguasai diri mereka dan tetap tenang. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kondisi yang dunia sedang alami hari-hari ini membuat kita juga menjadi merasa takut. Kita merasa khawatir, kita menjadi cemas. Semua orang hari-hari ini merasa hidupnya seperti terancam saudara. Oleh karena hidup, oleh karena suasana, situasi yang sedang terjadi akibat daripada virus corona atau COVID-19. Oleh karena COVID-19, corona saudara, akhir-akhir ini saudara, ekonomi di dunia ini sedang goyang. Ekonomi sedang hancur. PHK di mana-mana saudara. Di tempat kerja saya, bulan Agustus ini saja, 200 orang di PHK. Termasuk anak saya juga kena PHK. Ya. Pekerjaan sulit. Sekarang semua jadi sulit saudara. Cari uang susah. Cari makan susah. Semua serba susah. Semua serba sulit. Tetapi saudara ingatlah bahwa pesan firman Tuhan buat kita semua hari-hari. Baik orang-orang Kristen yang ada hari ini. Untuk kita tetap menahan diri. Kita tetap menguasai diri kita. Kita harus tetap tenang. Supaya apa saudara? Supaya kita dapat berdoa. Amin. Jadi pesan yang ketiga yang mau sampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada pada hari itu. Dan juga bagi kita semua hari-hari ini. Pesan yang ketiga adalah supaya kamu dapat berdoa. Berdoa saudara, ini berbicara tentang hal-hal rohani. Artinya apa saudara? Artinya hari-hari ini kita harus memperhatikan kerohanian. Karena apa saudara? Karena kecenderungan manusia itu tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Malas baca firman Tuhan, malas baca Alkitab, malas ibadah, malas doa juga, malas saudara. Manusia lebih tertarik kepada hal-hal duniawi. Coba kalau main game, bisa berjam-jam saudara. Tapi kalau baca firman Tuhan, ya 2 pasal di dalam gemar aja saudara, banyak orang menunda-nunda alias malas. Padahal Alkitab itu sudah ada di dalam HP, bisa di-download. Tapi manusia hari-hari ini tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Jadi pesan yang ketiga daripada Rasul Petrus bahwa hari-hari ini kita mesti memperhatikan kerohanian supaya kita dapat berdoa. Kita harus tetap menguasai diri, kita harus tenang supaya kita dapat berdoa. Karena doa itu adalah napas hidup orang percaya. Nah, doa itu adalah komunikasi kita dengan
Bapa di surga. Amin. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6 berkata saudara, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Artinya apa saudara? Artinya untuk berdoa kita butuh ketenangan. Kita harus tenang. Masuk kamar, tutup pintu. Kita berdoa pribadi kita dengan Tuhan. Maka apa yang kita doakan, Bapa di tempat yang tersembunyi itu, Dia akan melihat dan Dia akan membalas dan setiap apa yang kita doakan. Amin. Artinya apa saudara? Artinya pada waktu kita berdoa, maka Bapa akan menjawab setiap doa kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa artinya kita sedang membuka pintu untuk Tuhan masuk di dalam setiap kehidupan kita. Manakala kita sedang mengalami persoalan, manakala kita sedang mengalami pergumulan hidup. Ketika kita berdoa artinya kita sedang membuka pintu untuk Tuhan masuk. Ketika kita berdoa saudara artinya kita sedang membuka pintu untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berdoa saudara, maka kita akan melihat perbedaan sebelum dan sesudah kita berdoa, itu akan berbeda. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu peristiwa di dalam Matius pasal 8, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27 saudara. Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27 katakan begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini menceritakan bahwa ketika murid-murid dan Tuhan Yesus sedang berada di dalam perahu, tiba-tiba angin topan mengamuk saudara. Sehingga saat itu perahu yang sedang mereka naik hampir tenggelam. Saat itu Yesus sedang tertidur saudara. Tetapi saudara, murid-murid segera membangunkannya karena perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Nah saudara, hal ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak terbangunkan oleh besarnya badai, oleh besarnya topan yang melanda hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus akan bangun, Tuhan Yesus terbangunkan ketika dia mendengar seruan dan doa kita. Amin. Tuhan Yesus lebih tertarik kepada doa-doa kita saudara daripada masalah yang sedang kita alami. Artinya Tuhan tidak tertarik dengan masalah, Tuhan tidak tertarik dengan persoalan, pergumulan yang sedang kita alami hari-hari ini saudara. Tetapi Tuhan lebih tertarik ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan. Amin. Jadi saudara, pesan yang ketiga yang Rasul Petrus mau sampaikan kepada jemaat Tuhan,
orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Bahwa harus tetap tenang supaya kita tetap berdoa. Karena di dalam doa lah ada kuasa Tuhan. Dalam doa ada mujizat yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, saudara, ya, yang ketika mereka berdoa, mereka mengalami mujizat Tuhan lewat doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Contohnya Hana, saudara, yang dikatakan mandul, dia tidak punya anak karena mandul, saudara. Tapi ketika dia berdoa sama Tuhan, ketika dia berseru sama Tuhan, ketika dia setiap hari datang di bait Allah, mencurahkan isi hatinya sama Tuhan, disitulah Tuhan membuka kandungannya sehingga dia boleh melahirkan anak. Paulus dan Silas, saudara, ketika mereka sedang ada di dalam penjara, saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan tidak sanggup membuka pintu penjara untuk mereka keluar? Bisa, saudara. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tapi ketika mereka berseru sama Tuhan, ketika mereka berdoa sama Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Mujizat Tuhan menyatakan dalam hidup mereka. Pintu-pintu penjara terbuka sehingga mereka bisa keluar. Amin. Daniel, saudara, ketika dia dibuang ke gua singa, pertanyaannya, apakah Tuhan tidak sanggup untuk membebaskan Daniel dari gua singa? Bisa, saudara. Tetapi ketika Daniel berseru sama Tuhan, ketika Daniel berdoa sama Tuhan, singa tidak mengapa-apakan dia. Bahkan Daniel keluar masih dalam keadaan hidup. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab, ada Yusuf, ada Daud, saudara, ketika mereka sedang mengalami tekanan, masalah, pergumulan yang sedang mereka alami. Ketika mereka berdoa, ketika mereka berseru sama Tuhan, disitulah Tuhan hadir dan Tuhan menjawab setiap doa. Amin. Jadi saudara, pesan yang ketiga dari Rasul Petrus kepada orang Kristen, baik yang ada hari itu atau yang ada hari-hari. Pesan yang ketiga adalah tetaplah berdoa. Karena di dalam doalah, saudara, ada kuasa Tuhan. Di dalam doalah, saudara, ada mujizat yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup. Sekali lagi saya mau katakan, saudara, Tuhan tidak tertarik dengan masalah. Tuhan tidak tertarik dengan gelombang-gelombang yang sedang menghantam kehidupan kita. Tapi Tuhan lebih tertarik ketika doa-doa yang kita sedang naikkan kehadiran. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan hidup, mungkin sedang mengalami gelombang-gelombang di dalam setiap kehidupan saudara. Ingat, saudara, Tuhan tidak tertarik dengan gelombang, dengan masalah, dengan persoalan yang mungkin sudah sedang alami hari ini. Tetapi Tuhan akan tertarik. Tuhan akan datang dan akan melakukan kuasanya ketika ada seruan, ada doa yang kita panjatkan ke hadapan Tuhan, yang kita naikkan ke hadirat. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan. Saya mau katakan, mari berdoa, berseru sama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Berseru sama Tuhan, maka dia akan melakukan mujizat bagi setiap kehidupan saudara. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Amin. Jadi ada 3 hal yang pesan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Pesan yang pertama, bahwa hidup ini singkat. Yang kedua, hidup ini harus diatur. Dan yang ketiga, kita harus memperhatikan kerohanian. Artinya kita berharap, bersandar hanya kepada Tuhan lewat doa. Orang yang berdoa artinya orang yang berharap sama Tuhan. Orang yang berdoa artinya orang yang selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Dialah pertolongan kita, dialah penyembuh kita, dialah yang menolong setiap kehidupan kita. Biarlah pujian hari ini saudara boleh
membawa kita untuk kita selalu berseru memohon pertolongan. Kita angkat satu pujian. Pertolonganmu, hatiku tenang berada bersama Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku ya Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mungkin hari-hari ini saudara sedang membutuhkan pertolongan. Gelombang yang mungkin saudara sedang alami hari, masalah persoalan yang mungkin saudara sedang alami hari. Saya mau katakan, Tuhan tidak tertarik dengan masalah, dengan persoalan. Tuhan akan tertarik ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita minta pertolongan, maka Tuhan akan turun. Dia akan menyatakan kuasa bagi setiap hidup. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pertolongan. Mari angkat tanganmu di hadapan. Mari naikkan doa-doa. Apa yang engkau sedang rindukan hari-hari. Mari serukan sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Biar Tuhan nyatakan kuasanya di dalam setiap hidup. Bapak hamba berdoa bagi umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan. Kami datang, kami berseru kepada Engkau. Menaikkan doa kami kepada Engkau. Hamba berdoa Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi umat. Mereka yang mungkin hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan karena sakit. Hamba berdoa Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu
Engkau memulihkan mereka. Engkau menyembuhkan mereka. Sehingga sakit dalam tubuh mereka disembuhkan. Mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Mereka sembuh, mereka sehat. Di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Membutuhkan pertolongan oleh karena masalah yang mereka hadapi hari pergumulan. Tuhan, Engkau tahu. Ketika mereka berseru sama Tuhan, ketika mereka berdoa sama Tuhan, mari nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan Tuhan bagi mereka. Biar mereka boleh mengalami mujizat, mereka boleh mengalami pertolongan dalam setiap hidup. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Dan biarlah mereka boleh dilawan. Mujizat demi mujizat mereka rasakan, mereka alami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima mujizat. Terima mujizat. Terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari-hari bahwa hidup kami singkat di hadapan. Biarlah hidup kami boleh tenang, kami boleh menguasai hati kami, pikiran kami, hidup. Mengalami situasi hari-hari, kami mau tetap tenang, supaya kami tetap berdoa, kami tetap dekat dengan Tuhan. Karena pertolongan hanya datang dari perlindungan hanya datang daripada pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup. Berkati umat-Mu Tuhan, khususnya jemaat-Mu GBI Cawangan. Mereka semua diberkati, mereka semua dilawat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat dan buka dua tanganmu. Terima berkat dan alami kuasa Tuhan. Berkat Tuhan yang ajaib. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, sekarang pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih Kristus yang sempurna dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang terus dan selalu menyertai, menuntun, membimbing, mengurapimu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, dan kita boleh hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Yang telah percaya dan telah diberkati Tuhan berlimpah-limpah untuk menjadi berkat, katakan bersama amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.